guys, selamat datang kembali. Bukan kembali dong, ini perdana ya? Perdana. Selamat datang di Ngornet, Ngobrol Netflix. Sebuah judul yang dipaksakan sekali. Karena, apalagi, ya kan? Kita mau bikin sebuah acara di mana kita membahas film-film yang kita bisa nonton di Netflix. Dan hanya periode tertentu. Jadi buat teman-teman yang nonton mungkin di tahun 2036 terus lihat, loh kok buat nyari di Netflix nggak ada? Ingat, lihat tanggalnya. Ya, jadi ini Netflix of the day gitu ya ibaratnya ya. Jadi kita ngobrolin film yang ada di Netflix pada saat video ini diupload. Makanya abis video ini diupload buru-buru nonton filmnya gitu. Oke, jadi kita akan ngomongin film-film di Netflix yang bisa teman-teman nonton yang lagi in air ya. Apa ini in air, on air ya ibaratnya? On air ya. Lagi on air di Netflix. Turn on, bukan turn on dong. Turn on beda makna. Yang satu horny terus kameramen gua. Tapi anyway, kita akan bahas. Oke, film pertama yaitu yang kebetulan saat ini di Netflix Indonesia lagi populer, Pak. Ya, bukan majalah. Beda, ingat. Lagi trending ibaratnya gitu ya. Yaitu The Terminal. Wah, gila. One of the best movie I've ever watched ya. Ini film ya sederhana sekali ya. Sesuai judulnya, Terminal. Jadi tentang orang ya yang main by the way si Tom Hanks. Di Pulau Gadung. Siapa? Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Bukan. Terminal banyak, nggak cuma Pulau Gadung doang. Jadi dia nyangkut di terminal pesawat. Nyangkut di terminal pesawat. Karena dia ini jadi orang gue lupa negaranya apa ya. Pokoknya Krakozia itu di nama negaranya. Pokoknya dia ngomong bahasa Rusia ya? Bahasa ya. Krakozia. Ya ini negara beneran atau enggak gua nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini negara. Jadi dia dari negara namanya Krakozia. Pas nyampe di terminal di New York ya kalau nggak salah ya. JFK tiba-tiba, hah? Naik 69. Kok naik 69? Naik pesawat dong. Ya Allah. Terminal nggak cuma satu. Terminal nggak cuma Pulau Gadung, mana 69. 69 juga udah nggak ada lagi sekarang. Udah jadi busway semua. Ngapain gue bahas? Jadi dia pas nyampe di terminal, negaranya perang. Negaranya perang dan pada saat itu kondisi negaranya itu kayak labil gitu loh. Perang saudara gitu negaranya. Jadi dia kayak negaranya nggak Saudaranya siapa? Paus nih. Hah? Saudaranya ini Mang Udin. Jadi dia pas orang saudara tiba-tiba negaranya kayak nggak diakui gitu. Jadi dia ya udah kayak stuck gitu karena dia kayak nggak punya kenegaraan tiba-tiba. Terus dia nggak bisa keluar dari airport. Inti ceritanya itu. Tapi terus mengembang terus ada juga love ininya biasa ya, ada nanti dia ada kayak jatuh cinta juga sama gitu di spoiler nggak sih? Enggak lah ya. Pokoknya ada lah gitu lah, ada love interestnya juga segala macam. Tapi intinya ini film cuma seputar terminal aja. Tapi ya buat saat ini nih udah ada ngetik. Kalau gitu filmnya bosen dong bang. Tar dulu. Yang menyutradarai adalah Steven Spielberg ya. Which is juga literally, asik udah mulai kayak anak Jaksel nih ngomongnya. Di Netflix juga saat ini ada juga film Steven Spielberg yang menurut gue ya, penyutradarannya agak-agak mirip banget di antara dua film ini, yaitu Catch Me If You Can, which is dia juga emang, tapi maksudnya feel-nya tuh sama. Ya, dimana, apa istilahnya ya, every frame apa painting itu terasa gitu. Jadi maksudnya adalah di setiap framingnya itu bermakna. Itu ciri khasnya Steven Spielberg ya. Dan itu akan lu ngerasain banget di terminal. Padahal itu lu bayangin deh, itu literally di dalam terminal pesawat doang, tapi filmnya bikin terharu juga sih. Sempet mengeluarkan air mata laki lah gitu nonton film ini gitu. Coba tonton. Apa? Fun fact tambahin oleh Hans Belek atau foto-foto. Karena Terminal itu salah satu favorit filmku gitu. Oke. Fun fact pertama. Sebenarnya film ini tuh diangkat dari cerita nyata. Baru tahu ya? Ini cerita nyata beneran. Iya, itu dari cerita nyata. Cerita nyatanya itu si Pamin ya? Hah? Yang kata stuck di namanya Garut. Diwantara Anugrah. Oh, gitu. Stuck di Jepang. Susah di situ aja tuh, di situ. Oh, di sini gitu. apa? Kabukicho. Kabukicho. Red District itu. Jadi itu Saya pernah ke sana terkenal. ya. Saya pernah ke daerah sana. Katanya sejam itu 10.000 yen. Takut gue tuh. Enggak, jadi cerita nyatanya orang ini ceritanya kalau nggak salah kalau nggak Pakistan Iran, tapi dia stucknya itu di airportnya Perancis. Oh, aslinya? Selama 19 tahun kalau nggak salah. Aslinya itu? Iya. Itu sekitar 19 tahun lupa. 19 tahun lebih parah lagi daripada filmnya. Akhirnya hidup di situ dia akhirnya. Jadi makanya diangkat. Oh enggak, emang ada benar. Baru kemarin ya? Pas lagi sakit. Oh, ini malah nggak tahu. Jadi
Nggak kedengeran dong. Tadi gitu. Oh iya, silakan. Jadi Yang mikir itu kurang kan ya. itu kan Nyalain aja satu lagi. itu kan based on true story, Pak, Nah. ceritanya. Kata siapa? Enggak, itu beneran based on true story. Aku nggak percaya kalau ada kamu. Pelut gue udah pedakit, Mek. Ya itu jadi ada orang Ah. imigran nggak bisa masuk Prancis dan nggak bisa keluar dari Prancis gitu, Oh, gitu. ya kan, bener kan, Mas Hans? Iya. Nggak, itu pernah dengar, Nah, pernah dengar. 19 tahun dia hidup di airport. Airport, Iya, kayak iya. gitu. Dia mandi di airport, di kamar mandi, dia kasih makan sama staff fast food yang di situ karena dia barter pakai apa gitu karena segala macem gitu kan dikasih karena kasihan. Hah? Kalau gua ke terminal 3 Soekarno-Hatta kayak gitu boleh nggak ya? Lu ke Terminal 3 Soekarno-Hatta? Boleh aja belajar jadi kayak orang hilang Boleh, gitu kan. kan- Paling masuk RSJ sih. Iya. Ya terus udah gitu ternyata selama 19 tahun itu kan dia nggak bisa kemana-mana. Terakhir dikeluarin dia itu dari airport itu karena dia sakit. Oh. Baru bisa keluar dari airport itu. Oke. Itu. Balikan lagi. Terus fun fact kedua, Fun fact kedua. kalau kalian nonton itu beneran kalau kita nonton di terminal itu berasanya bener-bener kayak di airport kan. Iya. Nah menurut Katara itu beneran syutingnya di airport atau bukan? Itu studio. Karena saya lihat bendesinnya. Jadi studio dibikin seolah-olah kayak Airport. Ada benernya, tapi sebenarnya bukan studio kan. terminal juga, mall. Itu mall. Kalau nggak salah, kayak mall. Tapi kayak bener-bener Steven Gila Spielberg ya. tuh bisa bikin itu tuh kayak bener-bener kayak airport gitu loh. Tapi Bagus banget memang itu bagus banget. kalau saya tuh lebih ke ininya, maksudnya itu seputaran terminal doang gitu loh. Iya. Tapi dia bisa bikin Jadi film yang lagi ditonton 1,5 jam. 1,5 jam apa 2 jam ya? Malah. 2 jam lah itu kan. Iya, dramanya dapat sih. Dramanya dapat. Bagus banget Ya lah karena itu dia ada film-film yang kayak filmnya aduh pengen nyebut tapi kok ntar gua dimaki-maki sama orang. Tapi adalah saudara-saudara film-film kayak Marvel gitu lah. Yang kalau nonton tuh gue tidur gitu. Atau kemarin nih, gue baru nonton nih Secret of Dumbledore. Tuh bagus. 2 menit tidur. Angle-nya tuh angle aja gitu, nggak ada angle yang sesuai dengan feel-nya, nggak ada gitu. Nah, itu sedikit. Ini aja. Tapi lagi-lagi ya nonton The Terminal. Oke, next. Ada yang mau bahas apa nih film? Bam! Pada kesempatan kali ini kalau tadi Katara udah ngomongin film-filmnya kita harus nonton, justru saya malah kebalik. Saya malah pengen kasih tahu kalian film yang kalian gak usah nonton lah. Ngapain nonton, buang-buang waktu, buang-buang hidup kalian selama beberapa jam. Coba Resident Evil. Gila, itu the best. The best. Oscar. Berapa menit Anda nonton Anda tidur? Skardon Pancen Oye. Katara nonton berapa menit terus langsung tidur? Hah? Langsung tidur nggak nonton itu? Nah, nonton. Oh nggak nonton. Dengan orang aja. Makanya dengan ini kalian akan menghemat waktu sekitar 3 berapa ya? Satu seri itu sekitar sejam. 8 episode, 8 jam hidup kalian akan di-save karena saya diceritain semuanya dan saya akan kasih tahu kenapa kalian jangan nonton. Nomor 1, nggak ada ER-nya sama sekali. Nggak ada. Di situ Albert Wesker ya. Gini, Albert Wesker itu salah satu villain yang bisa dibilang sangat dicintai oleh para fansnya RE. Betul nggak? Betul nggak? Ya namanya Albert Wesker. Di sini Albert Weskernya klon. Oke, kita tahu Albert Wesker itu adalah cloningan. Tapi cloningannya kayak gitu. Kalian coba nonton trailernya. Kalian nonton trailernya Albert Weskernya tuh. Oh gini deh, kalian tahu yang main Albert Weskernya itu sebenarnya adalah yang jadi receptionnya di John Wick. Kalian tahu kan yang Welcome to Intercontinental, sir. How may I help you? Itu jadi Albert Wesker gitu loh. Oke, itu 1. Nomor 2, ceritanya tuh nggak jelas banget, bener-bener nggak ada hubungannya sama RE. Ada lah, mereka tuh curangnya gitu. Mereka kasih karakter-karakter dikit dari RE gamenya buat dimasukin ke serinya. Contoh, ada Ada Wong nih, spoiler aja. Tapi Ada Wongnya nggak nongol. Ada Wongnya tuh cuma terakhir-terakhirnya tuh ada tulisan, dia kasih kartu nama, ada Wong sama ada nomornya. Buat apa? Nomor 2, Albert Weskernya tuh beda, tadi udah dibahas ya. Nomor 3, gak jelas aja. Jadi di situ ceritanya Albert Wesker tuh punya 2 anak, namanya kayak Michael Jackson, Billy Jade gitu, kayak apa hubungan sama Michael Jackson nama anaknya Billy sama Jade, tapi nggak ada mirip-mirip dan katanya mereka kembar gitu loh. Oke. Terus ada itunya sih. Jadi di Resident Evil ini mereka ceritain 2 timeline. Timeline pertama 2022 itu dimana pas Albert Wesker tuh kayak lagi pengen ciptain satu virus namanya Joy, tapi malah ya intinya beneran Joy. Sampai reject. beda. Nah tapi dia malah ciptain, ya tau lah intinya virus, T-virus, S-virus lah, whatever itu.
Terus tau nggak kenapa yang virus Joy ini akhirnya jadi virus nggak jelas? Karena yang satu ini kalau nggak salah namanya yang Billy ini dia vegan. Dia vegan gitu loh. Jadi gara-gara dia vegan, terus dia si bapaknya nih, wah bapakku bikin suatu eksperimen tentang binatang. Aku tidak bisa melihat itu, jadi aku harus menyelamatkannya. Gara-gara dia mau nyelamatin anjing sama tikus yang di labnya Umbrella itu ceritanya, jadilah virus, jadilah zombie outbreak. Kayak what the Intinya buat kalian para fans Resident Evil, ini nggak ada Resident Evil sama sekali. Ada dikit banget cuman pakai nama Umbrella sama nama karakternya. Kedua nggak ada horor-horornya sama sekali. Ketiga pace-nya aneh gitu loh. Actingnya oke lah. Acting si Billy Jane-nya Billy Jean mulu. Billy sama Jade sama Albert Wesker oke. Tapi sisanya udah cringe banget. Yaudah kalau kalian memang mau nonton ya monggo. Saya nggak akan ngarang tapi ya cukup tahu aja Resident Evil tuh one of the best series. Oke? Next. Perkenalkan, saya Gema Cita Andika. Udah berapa bulan, Pak? Udah, saya siap disomasi. Ini salah channel ya? Di sini mau bahas apa? Kita mau bahas film Netflix. Oh iya, jadi dari akun kakak saya bernama Diwantara, saya menemukan film yang filmnya judulnya 365 Days. Itu menurut saya bagus ya. Cuman tidak mengkota. Kok Anda tahu? Itu menjadi top search di Netflix dari tahun lalu sampai sekarang nggak turun-turun, saya heran. Itu bagus, Mas. 365 Days dibilang film nggak bagus-bagus amat, dibilang film porno juga nggak bikin ngaceng. Galer-galer terus sih, Pak. Hah? Dari galer, Pak. Enggak, ini celana emang agak sempit. Jadi 365 Days udah gitu ada sequelnya. Atau sequel atau prequel gue nggak tahu, tapi yang jelas yang kedua ditonton juga sama sih, nggak ngaceng. Itu Netflix original loh. Netflix original bukan? Lu gak penting banget gitu loh. Loh kan harus sesuatu yang kita bahas, sesuatu ada di Netflix dan selalu ada di top search di Indonesia. Gue heran. Lo pada pernah lihat bokep gak sih? They got so Nggak pernah, Bang. banyak kalau nggak pernah, nggak mungkin kan linknya dari lo. Hah? Enggak, 365 Days itu tuh Enggak, itu tuh isinya lebih kayak musik video, tapi bilangnya itu yang tuh sequel. film. Itu yang sequel. Iya, Makanya. bilangnya film itu isinya musik video pas lagi musik video. Mas, itu sih yang kentang, Mas. Filmnya kentang. Ya, di Xvideos banyak yang lebih bagus dari itu. Jadi saya sarankan nggak usah nonton. Masalahnya gini cuy, lo kalau mau nonton film bokep, mohon maaf, film tapi bokep, maksud gue bukan film bokep sembarang bokep, contoh Game of Thrones. Gila, scene porno ada, bikin ngaceng iya, tapi ya jadi istri saya itu kehilangan hidupnya 25% dan saya lagi mengisi hidupnya karena beliau belum pernah nonton Game of Thrones sama sekali. Karena karena itu sejak menikah akhirnya saya ajak nonton Game of Thrones. Tapi di sini kita ngomongin film Netflix. Salah satunya adalah menurut saya tidak usah ditonton dan gue heran kenapa masih jadi top trending search. Itu adalah 365 Days. Nah, sekarang dari gua rekomendasi Netflix as you can know, ya maksudnya yang kalian tahu kalau gua kan penyuka film thriller dan horor ya. Jadi gua bakal rekomendasiin film-film thriller dan horor yang ada di Netflix untuk kalian-kalian yang pencinta adrenalin gitu, macu adrenalin. Jadi gue langsung aja nonton semua film David Fincher di Netflix. Mulai dari Zodiac, mulai dari Fight Club, mulai dari Gone Girl, terus apa lagi nih yang ada di sini? Mulai dari The Game, ya, Seven, oh my god. Sudah tidak terkalahkan ya film-film David Fincher yang ada di Netflix. Ditonton semua, itu film thrillernya. Mulai dari plot twist, mulai dari sinematografi, mulai dari dialog, mulai dari casting. Pokoknya the best. Semua film David Fincher tuh gila sih. Itu mind blowing banget semuanya. Cung. Oh, ora gitu kan. Woi, wibu. Jadi lu rekomendasinya tentang anime-anime? Bukan. Jadi gua live action Jepang-Jepangan. Jadi buat kalian yang zaman dulu nonton Crow Zeroan. Tahu nggak Crow Zero? Tahu kan yang berantem-beranteman tuh. Jadi gue tuh ada rekomendasi ya, satu film tentang berantem-beranteman anak SMA ya. Jadi buat kalian yang suka tipe-tipe berantem gitu, ora, main game Yakuza gitu kan.
Ini ada film yang gue suka banget yaitu High and Low. High and Low sama The Wars. Ya, jadi itu gabungan dari The Wars ini by the way dari ini loh, dari Crow Zero juga. Dia satu sekolah sama, Suzuran juga. Bukan. Kalau hentai ntar sama Bantara gue bahas. Anyway, gue bakal rekomendasiin High and Low. Kenapa? Karena filmnya itu seru banget buat kalian yang pengen cerita enteng tapi penuh tonjok-tonjokan, berantem-beranteman dan liar-liaran gitu. Apa coba liar-liaran? Karakter kesukaan gue di situ jelas Murayama ya. Murayama tuh yang pakai baju biru ya, dia kepala gangster dari sekolah, salah satu sekolahan. Gue lupa lagi nama sekolahnya apaan. Nih ada yang mau pindahan rumah nih kayaknya. Terus yang pakai Jojo itu, Jojo tuh.